sahabat-sahabat Kristus. Saya Pendeta Rindu Yemima Tita Helu Takapente. Saya pendeta jemaat yang saat ini ditempatkan di GPIB Pengharapan Cibinong. Dan hari ini saya ditemani seseorang. Kamu perkenalan langsung ya? Iya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Satius. Saya dari GPIB Jemaat Immanuel Serangkang. Oke, jadi Satius ini sedang menunggu masa vikariat dan sebentar lagi akan berangkat ke Malang ya, Lawang, untuk Lawang. proses vikariatnya. Oke, pembinaan dulu ya. Iya, Ibu Pendeta. Ibu Bapak, sahabat-sahabat Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan membaca berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk sehat kuat yang Tuhan berikan pada kami di pagi hari ini. Dan kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Tuntunlah kami dalam terang Roh Kudus dan hikmat, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Tuntun juga hamba-Mu dalam terang Roh Kudus dan hikmat, sehingga hamba-Mu dimampukan menyampaikannya dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, Satius, kalau kita bicara tentang surat Kolose, itu kan ada satu yang menarik, bahwa ketika Paulus menulis surat Kolose, situasi dan kondisi pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Yeah. Tetapi yang menarik adalah dalam situasi dan kondisi yang tidak baik, Paulus tetap punya iman yang baik-baik aja. Dan kadang saya berpikir gini, untuk situasi kita pada saat ini, menurut kamu bisa nggak saat kondisi tidak baik-baik aja, tetapi kita masih punya iman yang baik-baik aja? Menurut kamu gimana? Bisa nggak? Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Jujur sih, dalam situasi seperti itu terkadang memang susah, tapi belum tentu nggak bisa. Oke, susah tetapi bukan berarti tidak bisa. Oke nih, menarik nih. Lalu emang kamu pernah ngalamin itu? Pernah. Terus yang bikin kamu kuat apa? Yang bikin saya kuat, pertama saya mengimani bahwa Tuhan selalu ada dengan saya, dan saya juga mengimani bahwa dari orang tua Tuhan memakai saya untuk menjadi pelayannya, dan saya yakin ketika Tuhan utus, Tuhan pasti akan urus juga. Oke, itu menarik ya. Iya. Ketika Tuhan utus, Tuhan yang urus. Iya. Jadi semua pasti akan baik-baik aja. Amin. Oke, thank you ya sharing ya Satius. Terima kasih. Jadi iya ya, untuk kita sekalian, situasi mungkin tidak baik-baik aja, tapi bagaimana iman kita bisa baik-baik aja. Mungkin saat ini ada dari kita yang sedang menyaksikan Morning Call, kita dalam kondisi tidak baik. Contohnya mungkin kita sakit, mungkin kita kena kanker, kita harus proses dengan proses yang tidak mudah, kemoterapi dan yang lainnya, atau kita mengalami bisnis yang gagal, usaha yang gagal, atau kita mengalami hubungan antara orang tua dengan anak yang tidak harmonis, atau kita mengalami yang namanya kekerasan rumah tangga, kita mengalami yang namanya rumah tangga yang berantakan, situasi yang nggak mudah. Tetapi bagaimana kita tetap beriman dengan baik-baik saja. Ibu bapak, saudara-saudara, kekasih Kristus, beriman dalam kondisi semuanya baik itu mudah, tetapi beriman dalam kondisi tidak baik itu baru luar biasa.
Itulah yang ingin disampaikan oleh Paulus untuk kita sekalian, bahwa ada teladan yang ingin Paulus sampaikan, kita tetap beriman dalam kondisi yang tidak baik. Jadi kalau sebelum ini mungkin kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa saya? Hari ini mungkin pertanyaannya kita ganti. Kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa maksud-Mu terhadap semua ini yang terjadi kepada saya? Atau kita bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam peristiwa ini? Yang pasti Tuhan punya tugas yang dipercayakan kepada kita. Mari kita tetap beriman walaupun situasinya tidak baik-baik saja, karena beriman itu indah. Mari melanjutkan aktivitas pada hari ini dengan beriman kepada Kristus, karena beriman itu indah. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk pembacaan Alkitab, bahkan kami boleh merenungkannya bersama-sama. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu melihat dalam kehidupan kami bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak melulu bertanya mengapa saya, mengapa ini terjadi, tetapi ajarlah kami untuk melihat apa yang Tuhan inginkan melalui peristiwa ini untuk kami. Atau Tuhan, apa yang harus kami lakukan di dalam peristiwa ini, sehingga hidup kami ada untuk terus memuliakan nama Tuhan, untuk kami tahu bahwa tugas kami belum selesai, dan mampukan setiap kami untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami, agar kami dapat menjadi teladan iman bagi orang-orang yang Tuhan percayakan hadir di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami dalam satu hari ke depan. Biarlah dalam segala perkataan dan perbuatan kami hari ini untuk seterusnya hanya memuliakan nama Tuhan, dan pakailah kami menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari